terus berkembang dan akhirnya yang tadinya saya punya duit 5 juta, diketahui sama orang punya duit 5 juta, punya gedung, ternyata alhamdulillah Allah kasih jalan yang punya gedung. Ya. Tadi prinsip dalam hidup itu satu, ridhonya seorang ibu. Kalau kita ridhonya seorang ibu, yang nggak mungkin akan jadi mungkin. Makanya kalau kita mau cari rezeki, ya bukan tujuannya terhadap materi, tujuannya bagaimana kita bisa membantu orang sekitar kita. Kalau kita jujur, komit dan tangguh, konsisten terhadap apa yang kita yakinin, insya Allah kita akan bisa dapat apa yang kita inginkan. Program Sosok kali ini kita kedatangan narasumber yang menurut aku luar biasa. Selain seorang pengusaha, aktivis, dan sekarang terjun ke dunia politik. Kita sambut nih narasumber kita hari ini, Kak Novel Saleh Hilabi. Halo Kak. Halo. Makasih udah menyempatkan waktu untuk datang ke Media Nawacita. Sama-sama, thank you udah diundang. Apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Gimana? Kayaknya Kakak lagi banyak kesibukan ya sekarang ya? Yes, alhamdulillah dikasih kesibukan. Dulu aku taunya nih ya Kakak seorang broker. Boleh tahu nggak sih awalnya jadi seorang broker itu gimana? Jadi usia 17 tahun dulu kan, pengen ya biasalah anak muda umur 17 tahun pengen ngajak jalan cewek. Oh, sesimpel mau ajak jalan cewek ya? Kan? Tapi effort. Terus effort, minta sama orang tua kan malu. Jadi akhirnya apa? Ya udah belajar dagang deh. Terus kebetulan memang aku melihat, aku suka kan lihat kakak ibu aku kok dia sukses banget, gimana apa yang didagangin. Nah, terus aku kan nggak punya modal gitu kan. Aku nggak punya modal. Ya aku harus bisa belajar dari hal apa yang aku punya, yaitu hal yang aku punya pertama adalah ridhonya dari orang tua. Betul, setuju. Ya, modal yang paling besar itu bukan uang, tapi dari ridhonya orang tua kita. Doa ya Kak. Doa, ridho dan doa. Jadi kalau udah diredoin apa yang kita mau lakukan, insya Allah apapun yang kita lakukan, insya Allah pasti ada jalannya. Setuju. Gitu. Nah di situ udah dikasih ridho. Terus ya aku silaturahmi lah, bermain, berkumpulan dengan teman-teman yang memang di dunia perdagangan. Nah kebetulan aku hobinya kan mobil. Suka banget dengan mobil-mobil. Nah pada saat itu aku nggak ngerti nih biar dapat uang tuh gimana sih. Nah kebetulan ketemu saudara aku yang pedagang mobil. Dia bilang, coba lo kalau mau dapat duit, jual beli mobil. Terus aku belajar cara ngomong tuh gimana ya. Jadi karena nggak punya modal cuma bisa tadi ridho sama networking. Orang punya apa, ini punya apa, kita jualin. Ketemu di tengah, setuju. Kita jualin kan setuju. gitu. Tapi aku banyak belajar, ternyata kalau kita mau jadi seorang broker itu harus broker yang profesional. Kita nggak boleh menjadi broker asal broker. Misalkan ada barang, ini orangnya, ada yang nyari, kita ketemuin, terus kita duduk diem. Nah itu jangan. Kenapa? Karena rezekinya nanti tertakar. Nah berarti kita harusnya gimana Kak? Nah pada saat itu, temen aku ada yang mau jual mobil, aku bilang, karena aku udah banyak belajar dari saudara aku tadi ya, caranya gimana. Nah terus akhirnya, kebetulan ada teman mau jual mobilnya. Aku tanya, mau jual mobilnya harga berapa? 230 juta, hampir 250 juta lah dia mau jual pada saat itu. Pada saat dia bilang kayak gitu, saya bilang, saya cek dulu pasarannya. Oh, terlalu tinggi, saya bilang. Karena pada saat kita ditawarkan sebuah produk, kita nggak boleh tuh copy paste. Betul. Karena terlihat sekali kita tidak menguasai produknya. Iya. Jadi pada saat kita tahu produknya apa, kita cek dulu di market. Produk itu harganya berapa di pasaran. Terus, apa yang membedakan dia berbeda harganya dengan yang lainnya. Jadi kalau pada saat itu mobil second, aku pengen tahu pasaran mobil itu harganya berapa. Oh ternyata orang jual cuma 230, 235. Terus kalau pedagang ngangkat tuh cuma 200 juta sampai 210 juta gitu. Ya. Jadi aku harus pelajarin dulu. Harga pedagang ngangkat berapa, harga pembeli customer berapa. Terus mobilnya ini tipenya apa. Terus kilometernya berapa. Iya. Terus mobil ini pernah didempul atau tidak. Hal tersebut harus aku kuasai produk tersebut. Sehingga pada saat aku bicara dengan customer, aku benar-benar menguasai produk dan orang yakin. Karena dalam prinsip aku berdagang,
aku punya 3 prinsip. Apa tuh, Kak? 3 prinsip aku itu adalah jujur, Yes. komitmen, tangguh. Jujur, apa yang kita punya, apa yang kita tahu, ucapkan apa yang memang kita tahu. Jangan kita berbohong. Karena orang nggak suka kalau kita pada saat bohong. Contoh, misalkan jual mobil, udah pernah kena dempul, kita bilang, enggak, dia nggak pernah kena dempul. Berarti kan kita bohong. Iya. Itu nggak boleh. Terus komitmen, ya. Kalau kita udah bilang deal dengan harga segitu, jangan berubah. Tiba-tiba di tengah ya. Iya. Ih, ternyata di tempat lain lebih gede nih, langsung dinaikin juga. Itu nggak boleh. Kan? Terus tangguh. Kalau belum rezekinya, jangan marah. Ya kan? Jadi kan dia tetap teman kita, customer kita, walaupun belum ada yang deal. Karena orang suatu saat pasti dia akan kembali lagi ke kita kalau kita orangnya baik. Setuju. Ya, 3 prinsip ini dalam ilmu dagang harus dipunyai. Sehingga orang akan kembali lagi ke kita. Nah, itu prinsip dulu. Nah, pada saat orang nanya saya, oke, saya bilang sama yang punya mobil, saya udah cek marketnya segini, harganya segini. Saya obrolin di depan bahwa paling saya bisa jual cuma 220, 215. Mungkin kalau rezekinya saya mungkin bisa 32, 30-an saya bilang. Tapi kalau saya jual segitu komisinya berapa saya tanya. Komisi buat saya berapa? Terus belum lagi kan saya buat nyalonin mobilnya dan lain-lain saya bilang. Terus dia bilang, udah Vel gini aja. Gue mau jual cepet. Ya. Gue kasih 200 juta net buat Novel. Komisi apa urusannya Novel, gue gak ikut campur. Jadi pokoknya kasih ke gue 200 juta net. Oh ya udah oke. Deal ya, deal. Deal hitam di atas putih bahwa dia menjual produk itu seharga 200 juta. Akhirnya saya bilang, boleh saya pinjam mobilnya? Oh boleh. Ya, saya pinjam mobilnya, saya bawa lah keliling ke pedagang dan customer. Saya bawa, saya bilang kepada orang, itu adalah mobil dagangan saya. Jadi saya tidak pertemukan orangnya dengan pembelinya. Kan gitu. Penjual dengan pembeli kan saya nggak ketemuin. Betul. Karena udah di tangan saya bilang ini adalah mobil dagangan saya. Kan memang benar mobil dagangan saya. Kan gitu. Betul, setuju. Kan gitu. Saya bawa keliling. Kebetulan ada yang nawar. Kebetulan ada yang nyari. Ya kan, makanya tadi aku bilang, rezeki nggak ada yang tahu. Makanya sebelum keluar rumah, minta ridhonya seorang ibu. Supaya apa? Pada saat kita keluar rumah, dipertemukan aja tuh secara nggak langsung. Kita nggak tahu. Gitu kan. Karena itu kita percaya ridhonya walidain, ridhonya kedua orang tua itu sangat ampuh dalam pergerakan kita mau usaha. Nah akhirnya apa? Ketemu orang tersebut, nego, akhirnya deal lah. 230 juta. Malah jadi cuan. 225 juta. Cuan 25 juta. 225 juta. Pada saat itu 225 juta. Terus alhamdulillah nggak punya modal, nggak punya apapun. Ya. Modalnya cuma tadi teman, networking, ya kan silaturahmi tadi, dipercaya tadi, sehingga mobilnya bisa dipinjamkan, bisa dibawa, gitu kan. Dan tadi kalau kita pertemukan, nanti dia yang nego-nego, kita ditakar. Iya. Biasanya kalau orang kita tuh melihat kita untungnya lebih tinggi, dia nggak mau kasihnya kecil. Betul. Kan gitu, ya kan? Betul, setuju. Jadi lebih baik kita harus pintar, ya kan? Kita yang karena informasi itu mahal. Ya. Kan gitu. Makanya tadi kita harus keep, networking itu juga mahal, kita harus keep, nanti kita yang kelilingin. Nah, alhamdulillah akhirnya 225 juta deal, dia ngasih lah DP. Saya minta DP 15 juta. Dikasih lah DP 15 juta. Akhirnya apa? 10 juta tadi saya kasih yang punya mobil, 5 juta saya pegang. Saya bilang punya mobil, alhamdulillah udah laku, saya minta DP, saya minta BPKB-nya. BPKB-nya saya ambil. Akhirnya pergilah ke Polda untuk esek-esek, cek surat-surat semua dan lain-lain. Akhirnya apa? Alhamdulillah clear, dibayarlah sisanya 210 juta. 210 juta dibayar. Biasanya nih orang kita kalau terima duit gede, orang punya, kadang-kadang main dipakai duit orang karena ada kebutuhan. Ini nggak boleh. Iya. Makanya dalam dagang itu jujur, komitmen, tangguh itu penting. Pada saat kita dikasih amanah duit besar, jangan kalap mata. Begitu dapat, kasihin hak orang. Langsung ya, 200 juta langsung. Jangan dipending-pending. Yang kita punya berapa? Cukup 25 juta. Tadi, alhamdulillah. Nggak punya modal, nggak punya apa-apa, modalnya teman-teman, networking, sama redonya orang tua, dapat rezeki 25 juta. Begitu dapat rezeki 25 juta, apa yang dilakukan? Apakah itu jadi uang kita untuk
party dan lain-lain, enggak. Buat gaya hidup, enggak, kan gitu. Buat party kan tuh. Biasanya gitu. Biasanya orang kaget, dapat duit kaget, langsung kaget kan gitu. Langsung, yuk gue belanjain gitu, gue bayarin. Nah, konsum, nah ini yang nggak boleh. Nah, saya begitu dapat rezeki itu, harus lihat, di situ ada rezekinya umat, gitu ya. Jadi, bagi saya itu ada duit sedekah, yang harus kita sedekahkan. Kalau bisa lebih besar lebih bagus. Kalau saya memang prinsipnya itu 10% dari apa yang didapat kita sedekahkan. Oke. Terus setelah itu kasih ke orang tua. Walaupun orang tua memang nggak pernah minta. Tapi kalau kita kasih, itu insya Allah rezekinya ditambahin. Dan yang tadinya saya nggak ngerti dagang, akhirnya ngerti dagang, ngerti proses dagang, jadi broker tadi. Yang tadinya cuma jualan 1 mobil, 2 mobil, sampai sebulan bisa 10-15 mobil. Wih, tapi memang ya kalau kita dipercaya satu, terus kita jujur, biasanya kita akan dipercaya kemana-mana, direkomendasiin kan? Pasti. Jadi ada mulut ke mulut. Makanya penting tuh tiga prinsip tadi penting. Nah, experience kakak di broker ini, kan kakak juga seorang pengusaha. Apakah experience pertama berhasil di broker ini menghantarkan kakak ke usaha-usaha yang lainnya? Benar sekali. Jadi pada saat saya dagang mobil, saya tahu caranya berkomunikasi dengan orang. Terus saya tahu bagaimana cara komitmen dengan orang, dan juga saya tahu bagaimana legalitas kendaraan itu yang resmi dan tidak resmi seperti apa, sehingga banyak aspek yang saya belajarin, mulai aspek dari hukum, ya kan, aspek marketing, ya, semua saya pelajarin, dan aspek ekonominya kan gitu, itu banyak saya pelajarin dari situ. Nah, itulah yang saya pada saat bisnis mobil lagi berkembang, ya, saya dapat duit, saya nggak pernah gaya hidup, makanya saya nggak pernah pakai barang-barang mewah. Gitu. Saya uang tersebut saya beliin lagi mobil untuk jadi mobil dagangan lagi. Iya. Ya kan? Akhirnya saya punya rezeki kumpulin. Yang tadinya saya cuman modal broker, akhirnya punya modal mobil. Ya kan? Iya. Gitu. Mobil 1 mobil, 2 mobil, 3 mobil, sampai akhirnya punya showroom sendiri. Gitu. Begitu udah punya showroom sendiri, pelan-pelan ternyata bisnis mobil mulai menurun karena ada kebijakan pemerintah tentang kalau mobil kedua, ketiga itu ada pajak progresif. Iya. Nah, itulah stuck mobil jualan yang tadinya bisa 10-15 mobil per bulan, cuma bisa jualan 3 mobil, 4 mobil, sampai 5 mobil yang tinggi. Nah, berarti kan bisnis mobil udah tidak menarik seperti sebelumnya, kan gitu. Sehingga aku harus bisa bertransformasi dalam kreativitas bisnis yang lain ya. Bisnis lain gitu kan. Nggak bisa nih diem di situ doang, karena nggak nutup nih dengan operasional yang sekarang sudah. Kalau tadi kan kalau seorang broker kan nggak punya operasional, kan cuma buat pribadi. Sendiri. Begitu masuk ke bikin showroom, ada listrik kantor, ya kan, ada gaji karyawan, lain-lain kan gitu. Sehingga wah nggak bisa nih kalau cuma mengharapkan ini. Akhirnya saya melihat peluang pada saat itu travel agent itu lagi berkembang, dan kebetulan bapak saya itu punya usaha itu ngirim tenaga kerja ke luar negeri. Gitu ya. Nah, saya bilang, biasa ngambil tiket sama siapa? Sama orang gini-gini. Udah saya bilang, ambil saya. Ya berapa harganya? Walaupun amanah kan begitu. Asik. Harus yang bisa nguntungin sama-sama. Yang jelas. Yang jelas gitu kan. Akhirnya apa? Ya udah saya berani, saya fight harga. Harga saya lebih murah. Otomatis kan saling menguntungkan. Beli dari saya. Terus saya belajar punya usaha travel agent. Oh begini, saya belajar. Terus saya akhirnya teman-temannya bapak saya approach untuk bisa beli tiket di saya. Pelan, sampai akhirnya saya ngerti cara bikin paket tour. Terus saya masuk ke dalam organisasi namanya HIPMI, ya kan. Ya sebelum berHIPMI, saya masuk dalam, dari muda saya suka berorganisasi. Saya masuk dalam organisasi Ormas Kepemudaan, yaitu Pemuda Pancasila. Terus juga saya masuk ke HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ya, begitu masuk di HIPMI, saya punya networking yang bertambah. Nah di situ saya bikin program lah, Festival Indonesia Australia, mempromosikan Indonesia di Australia. Nah, dengan program itu akhirnya saya membuat paket tour. Gitu kan? Jadi sembari ya. Sembari dong. Bikin ini, untungin ini, masukin ini. Emang harus gitu jadi entrepreneur tuh. Jadi kalau kita dalam berbisnis itu jangan berpikir untuk nyari untung pribadi. Ya. Tapi kita bagaimana bisa membuka peluang untuk orang lain. Begitu orang lain terbuka peluangnya, otomatis dampaknya ke kita. Maka yang saya bikin Festival Indonesia Australia, mempromosikan Indonesia di Australia, itu mempromosikan teman-teman pengusaha yang produknya mau diekspor ke Australia untuk dia pamerkan. Pada saat dia mau pamerkan, dia mau ekspor di Australia, masuk ke dalam event, otomatis kan dia perlu akomodasi. Betul. Perlu tempat tinggal, penginapan. Betul.
perlu pesawat, Ya. perlu rental car, dan lain-lain. Ya. Kan dia nggak punya networking untuk itu. Ya. Akhirnya apa? Dia membutuhkan travel agent saya lah. Oh, Yang dipakai sama dia, oke. akhirnya apa? Simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan, saling mendukung. Dan akhirnya saya mendapat 4 tahun berturut-turut menjadi the best travel untuk promosi Indonesia. Saya cukup lumayan travel saya dikenal di sana dan juga di dalam negeri. Kita banyak jualan dan meraup keuntungan gitu. Alhamdulillah lah. Nah dari situ bisnis travel saya berkembang. Nah kembali lagi karena saya nggak suka dengan gaya hidup, uang yang tadi, uang dari mobil, uang dari travel agent, saya kumpulin beli tanah. Ini udah next lagi ya, Next udah level. beda lagi. Next level. Wow. Gitu kan, dapat duit, beli tanah. Dikit-dikit aja, kumpulin. Inilah awal properti ya, Kak? Awal. Nah terus tiba-tiba perjalanan waktu travel agent drop juga usahanya. Kenapa? Karena udah ada Traveloka, Booking.com, Agoda, yang dimana orang pakai pesan by aplikasi kan gitu. Nah di situ saya juga nggak boleh kalah pemikiran. Inovasi saya nggak boleh stop di situ aja. Tetap travel agentnya aku jaga, umrohnya juga ada, tetap jalan. Terus turnya juga tetap jalan walaupun tidak signifikan. Terus juga mobil juga jalan walaupun tidak signifikan. Nah akhirnya apa? Saya melihat ada peluang baru. Ya, peluang baru itu akhirnya apa? Saya belajar menjadi seorang kontraktor. Gitu. Karena apa? Kan saya punya tanah. Iya. Mau saya bangun. Tapi sebelum saya bangun, saya mau belajar dulu sebagai seorang kontraktor tuh gimana sih? Saya belajar dulu. Setelah saya mengetahui, akhirnya saya belajar dan membangun. Nah, untuk membangun perumahan tersebut, pertama kali saya nggak punya duit. Uangnya itu cuma 5 juta di kantong. Serius kan? Iya. Terus prosesnya gimana tuh? Tinggal 5 juta di kantong, jadi gini. Bayangin, itu lebih sakit kalau kita punya aset, punya properti, tapi nggak punya duit. Betul. Kan gitu. Ada duit, tapi duitnya masih di tanah. Iya. Ya kan? Ada duit, tapi masih di aset gitu. Nggak punya apa-apa, tinggal 5 juta doang di kantong. Mau jual apa pada saat itu susah. Gitu ya. Sulit. Mau jual tanah nggak bisa, karena harus ada konsep. Karena kalau jual tanah begitu aja, sedangkan tanahnya juga belum lunas, karena aku masih PPJB sama orangnya. Masih aku cicil kan, karena setiap dapat keuntungan baru aku bayar gitu. Oh, oke. Nah, akhirnya apa? Duit nggak ada, duit tinggal 5 juta, karena untuk bayar gaji operasional dan lain-lain, tinggal 5 juta uang saya. Nah, terus adalah temen datang ngadu ke saya, dia punya properti mau dijual. Makanya aku lagi bikin buku namanya 5 Million to be a Billion. Wow. Ya, jadi mulai start dari sini. Pada saat itu temen aku datang itu bilang, Vel, gue mau jual kantor gue nih, mau jual berapa? 6 miliar. Oh kenapa? Ya perusahaan TKI ditutup. Gue nggak ada uang untuk bayar bank. Berapa bayar bank? 2 miliar. Berarti mau jual 6 miliar, potong 2 miliar, 4 miliar. Oh, Oke. Terus saya panggil teman saya yang namanya sampai sekarang orangnya Pak Freddy. Sekarang dia jadi direktur di properti saya, bantu saya. Saya belajar dari dia padahal. Saya tanya, Pak Freddy, tolong bikinin hitung-hitungannya. Saya mau beli tempatnya dia ini. Kira-kira saya masih bisa ada untung berapa? Dihitung, kalau mau beli paling tinggi 10 M, nggak boleh lebih, dia bilang. Di bawah itu lebih bagus, dia bilang. Berarti kan saya tahu nih harganya berapa, gitu kan. Nah, udah saya dihitungin secara market, akhirnya saya datang ke dia. Udah, propertinya saya beli aja 10 miliar, dia kaget. Nah, gue mau jual 6 miliar, kok lu beli 10 miliar? Nah, lu jangan bercanda, Vel, dia bilang gitu. Nah, biasanya orang tuh, kalau tahu harga barangnya itu lebih murah, kan diteken orang. Iya, malah ditawarin lagi. Kalau kan, bisa. gitu. Nah, kalau saya... kalau memang rezekinya bisa dibagi dengan cara kondisinya yang sama-sama win, saya oke. Jadi kayak gini. Dia bilang, saya bayar 10 miliar. Ah, jangan bercanda, Vel, gue cuma butuh 6 miliar. Lo, gue gak mau pusing sama bank. Enggak, gue bayar 10 miliar. Ah, ngaco lo, gue mau kasih, bagaimana orang gue kasih murah kalau lo mau bayar mahal, dia bilang gitu. Terus saya bilang, bener, saya bayar 10 miliar, tapi bayarnya nanti. Ah, udah dah, jangan bercanda deh. Dia bilang, lo gila gitu. Gue bilang, bener, saya bilang. Saya dikira bercanda. Karena kan orang pasti berpikir bercanda dong. Betul. Mau jual 6 miliar, bayar 10 miliar. 4 miliar loh itu. Kan gitu kan. Terus akhirnya saya bilang, saya bayar, saya bilang. Tapi saya bayarnya nanti. Lah bagaimana nanti, gue butuh sekarang. Udah gini aja, bank urusan saya. Nah terus gue kan butuh kehidupan tiap bulan buat keluarga. Berapa? 25 juta. Oke, 25 juta tiap bulan saya kasih. Saya bilang gitu. Akhirnya apa?
deal di situ. Kenapa saya kasih lebih? Karena dia menunggu untuk dapat duitnya, ya kan gitu. Dengan dia nunggu, kan harus ada banyak yang goodwill. masuk lagi setelahnya. Harus ada goodwill, ya kan? Kalau kita misalkan beli dia 6 miliar cash, oke. Tapi karena dia menunggu waktunya, harus ada goodwill, ya kan? Sehingga dia mau jual nunggu. Yang penting banknya saya punya tanggung jawab. Saya hadapin banknya. Itu Bank Mandiri cabang Matraman. Saya datengin, waktu saya masih di HIPMI, saya bawa kartu nama HIPMI, bahwa kartu sakti ya, kan, bahwa saya adalah ketua departemen gini-gini. Ya anak HIPMI, ya kan, pada saat itu ya cuman modal gayanya aja, ya kan, duitnya kagak ada, duitnya 5 juta doang gitu kan, still yakin aja kan gitu pada saat kan itu. Orang nggak tahu kan, yang penting kartunya. Gitu. Yang penting kartu sama gayanya dulu kan gitu, yang penting penampilannya dulu nih, gitu. Saya ketemuin sama banknya, saya bilang, saya mau tanya, nih orang punya masalah di bank, berapa tunggakannya? 2 miliar Pak Novel, oke. Saya tanya, selama ini orang ini pernah nunggak nggak? Nggak pernah. Bayarannya bagus. Terus kenapa sekarang nunggak? Karena perusahaan PJTK itu ditutup oleh pemerintah. Oke. Bapak banknya bank apa? Bank pemerintah. Ya berarti Bapak yang ngucurin, Bapak yang kunci jalannya, ya Bapak dolim dong, saya bilang. Lah kan bukan saya yang nutup, pemerintah. Ya Bapak kan bagian dari pemerintah. Semestinya pemerintah kalau mau buat kebijakan menutup sebuah perusahaan atau satu kebijakan tentang menutup ekspor atau misalkan pengiriman tenaga kerja, nggak boleh dikirim. Dia harus melihat dulu berapa banyak perusahaan yang di bidang itu meminjam uang kepada perbankan dengan nilai berapa. Misalkan ada dari total perusahaan pinjaman ada 200 miliar, 300 miliar. Berarti kalau ini di stop, ini akan ada kerugian yang dialami. Nah ini gimana nih? Ya kan? Nah ini harus dicarikan solusi. Jangan langsung main kebijakan tutup, tapi ini nggak ada solusi. Karena ada masalah baru. Saya bilang. Nah kalau itu Bapak yang misalkan kebijakannya Bapak yang kunci, gitu ya. Terus Bapak yang juga yang kasih lending, itu kan dolim, saya bilang. Nggak ada solusi. Kata orang banknya gimana? Kita berdebat, akhirnya saya bilang gini. Ya saya tahu, bukan Bapak. Tapi Bapak kan bagian dari pemerintah. BUMN kan bagian dari pemerintah. Semestinya kementerian itu pada saat bikin kebijakan, duduk bersama dulu dengan semuanya. Lihat efek dominonya dulu. Sehingga kalau efek dominonya itu kira-kira berat, jangan langsung main ditutup kebijakan sepihak tersebut. Nah sekarang saya bilang, yaudah gini, di sini kita niat bukan untuk siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita cari solusi. Ya, solusinya gini, saya akan bikin tempat ini menjadi mini building. Saya akan sekat jadi 5 unit, bla 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 bla, dan lain-lain. Dan akhirnya apa? Oke, setuju dia. Saya bilang, tapi saya minta tolong bahwa bunganya jangan berjalan. Saya minta tetap bayarnya 2 miliar. Yang belakangannya nggak usah, saya bilang. Oke, setuju Pak, tapi saya minta bayar di 3 bulan. Oh nggak bisa. Kalau 3 bulan nggak mungkin, saya bilang. Prosesnya itu setahun. Kalau setahun, saya oke. Oh nggak bisa Pak, gini. Saya bilang, ya kalau nggak berat, saya bilang. Gini, saya minta setahun, tapi 6 bulan review. Jadi setiap 6 bulan, lihat saya ada progres nggak. Kalau nggak ada progres, boleh di-cut di 6 bulan. Tapi kalau misalkan saya ada progres, tolong saya ditambahin yang 6 bulan lagi. Saya bilang gitu. Oke, deal. Karena negosiasinya kita deal, saya balik lagi ke yang punya tempat. Begitu saya balik lagi ke yang punya tempat, saya bilang sama dia bahwa saya udah deal sama bank. Saya bilang. Sekarang sama kamu ke notaris bahwa saya beli dengan angka sekian-sekian, terus bulanan kamu yang 25 juta tiap bulan saya bayar. Padahal kan di rekening saya cuma ada 5 juta. Dari 5 juta itu saya bukain cek lah 1 juta. Berarti saya tinggal 4 juta. Karena kalau untuk buka cek itu kan harus punya tabungan 1 juta. Iya, minimal. Minimal kan? Nah, coba kalau jaminannya kalau Mbak jadi aku berani nggak gitu? Enggak dong. Jaminannya apa Kak? Jaminannya apa? Kan maksudnya ketika tadi Kakak bernegosiasi itu kan ada jaminan dari pihak kakaknya dong. Iya. Tapi Kakak punya cuma 5 juta. Iya. Nah itu gimana? Makanya kan inilah yang dinamakan jujur, komitmen, tangguh, nilainya lebih dari uang. Oke. Komitmen itu kan lisan saya sama dia. Oke. Kita bikin komitmen.
di notaris bahwa saya beli dengan harga segitu, dalam proses pembangunan saya modalin. Oke? Itu bikin deal di notaris. Setiap ada penjualan, uang akan masuk dulu ke dia untuk membayar dia. Setuju. Karena kesepakatan dia tahu track record saya dalam berdagang, makanya saya bilang modal yang paling besar itu ada ridhonya orang tua. Setelah itu kejujuran. Yes. Ya, ridhonya orang tua itu membuat kita mudah menghadapi apapun. Gitu ya. Kejujuran membuat kita lebih lancar lagi. Betul. Kan gitu. Komitmen juga gitu. Kegigihan membuat kita lebih cepat bisa merealisasikan apa yang menjadi harapan kita. Makanya kan perlu ketangguhan. Betul. Nah di situ akhirnya apa yang saya lakukan pada saat deal 25 juta tadi saya bikin clear, akhirnya saya pikir ulang. Wah 25 juta bulan dari mana nih duitnya? Iya. Ya kan? Yang penting ya bismillah, tawakaltu ala Allah. Kita percaya sama Allah. Akhirnya saya ke lokasi lagi, ke rumah tersebut kan saya bilang. Oh benar, dari sini. Saya panggil lah, kebetulan kalau bongkaran-bongkaran rumah barang-barang tua gitu ya, itu biasanya kan banyak kan kelompok dinamain suku Madura. Ya. Oke. Biasanya kalau bongkaran-bongkaran itu, mereka ahlinya lah, mereka jagonya gitu ya. Jadi kalau bongkaran, nah kebetulan bilang, Vel, ini coba ketemu sama orang bongkaran, orangnya bagus-bagus nih, ya. Kalau kelompok ini orangnya berani-berani, bagus-bagus kalau ngebongkar. Oh ya udah, pada saat ketemu orang Madura ini kan orangnya juga polos, orangnya tuh baik gitu ya. Terus pada saat saya ketemu, saya bilang, coba ini kalau saya mau bongkar berapa? Dia bilang, kalau mau bongkar harganya 100 juta lebih. Terus saya bilang, oh bongkar 100 juta lebih. 100 jutanya saya yang bayar, apa bapak yang bayar ke saya? Saya bilang. Terus akhirnya? Kalau menurut kamu siapa yang bayar? Ya harusnya kita sih Pak. Hah? Kita yang bayar. Kita yang bayar dong. Kadang-kadang anak muda sekarang, dia melihat kalau orang yang bekerja itu orang yang bayar. Padahal dia nggak melihat potensi dalam apa yang dia punya. Nah ini peluang. Peluang itu harus kita lihat. Kelebihan dalam apa yang kita miliki. Bukan berarti sesuatu yang menurut kita, mohon maaf ya, menjadi barang rongsokan, itu nggak punya nilai. Tidak. Sesuatu yang rongsokan itu punya nilai. Jadi pada saat dia bilang, ya bapak yang bayar ke saya. Terbalik, kamu yang harus bayar ke saya. Tapi saya nilai nggak mau segitu, saya mau menilai 300 jutaan. Lah gimana? Bapak mesti bayar saya 100 juta, masa saya harus bayar bapak 300 juta yang kerja saya? Dia bilang, bapak ini error. Saya bilang, bukan saya yang error. Ya kan? Tapi saya melihat peluang itu. Peluang apa Pak? Gini, itu kan ada teraris. Coba ente kiloin. Berapa harga kiloannya? Terus ada kusen. Ini kusennya ente hargain berapa? Ada berapa banyak kusen yang ada di sini? Oke, ini ubin. Sekian meter. Ente bongkar, ente bayar berapa? Yang bongkar ente. Ente hitung per meter. Terus begitu digedor tembok, itu ada besi di dalamnya, kiloin. Terus ini tempat tidur bekas TKI, berapa? Kasurnya berapa? Meja kursinya berapa? Kaget dia semuanya. Banyak memang. Akhirnya apa? Kan? Saya yang dibeli sama dia bayar 320 juta. Gak pakai modal, gak pakai apa-apa, saya dapat duit 320 juta. Oh, berarti maksud kakak tuh sebenarnya ngejualin barang yang ada di situ kan? Semua. Iya. Bongkaran itu dibongkar, barangnya kita jual selesai semua langsung ya? Dapat duit 320 juta. Dengan dapat duit 320 juta tadi, nah kan saya mesti bayar 25 juta tiap bulan buat orang. Akhirnya ada duit dari situ. Sisa. Kan gitu. Nah, yang kalau tukang kan nggak bisa saya hutang. Tukang kan saya harus bayar. Iya. Kan gitu, tukang saya bayar. Begitu tukang saya bayar, saya pasang pamflet bacaan dijual. Nggak lama tetangga kan datang. Begitu tetangga datang, ya kan, akhirnya apa? Negosiasi, dibelilah yang pertama dengan harga yang lumayan. Ya, saya buka 3 miliar, nego, akhirnya 2 lebih. Yang kedua lebih tinggi lagi, 3 miliar lebih. Terus yang ketiga, yang 4, sampai akhirnya 4, total saya bikin 5 unit. Dengan 4 unit laku, saya bisa bayar. Tadi bank nggak nyampe 6 bulan saya lunasin. Yang 10 miliar yang orang punya saya lunasin. Jadi tinggal 8 miliar kan, 2 miliar ke bank kan. Semuanya saya lunasin. Kurang dari 6 bulan, ya. Alhamdulillah saya bisa melunasi semua. Dan akhirnya apa?
Yang tengah sekarang jadi hotel saya dan nilainya puluhan miliar. Yang Saya nama nggak hotelnya You Stay itu ya Kak? You Stay. Ya, saya nggak pakai modal, nggak pakai apa-apa, tapi punya duit. Makanya 5 million to be a billion. Dari situ saya beli tempat alat lagi. Tanah saya yang saya masih ada, akhirnya saya bisa lunasin, saya bangunin. Terus berkembang dan akhirnya yang tadinya saya punya duit 5 juta, diketahui sama orang punya duit 5 juta, punya gedung. Ternyata alhamdulillah Allah kasih jalan yang punya gedung. Ya. Tadi prinsip dalam hidup itu satu, ridhonya seorang ibu. Kalau kita ridhonya seorang ibu, yang nggak mungkin akan jadi mungkin. Iya. Terus kalau kita jujur, orang akan datang ke kita. Iya kan, trust. Kalau kita jujur, komit dan tangguh, konsisten terhadap apa yang kita yakinin, insya Allah kita akan bisa dapat apa yang kita inginkan. Yang penting satu, tujuannya bukan untuk materi. Tujuan saya kan bukan cari untung tadi. Tujuan saya hanya ngebantu orang tersebut supaya tempat tinggalnya tidak diambil oleh bank. Yeah. Saya carikan dia solusi. Akhirnya apa? Solusinya dia happy, bank happy, saya pun happy. Everybody happy. Makanya kalau kita mau cari rezeki, ya, bukan tujuannya terhadap materi. Tujuannya bagaimana kita bisa membantu orang sekitar kita. Makanya kalau kita mau bisnis, dagang, niatnya untuk bisa mempekerjakan orang, untuk bisa bersedekah. Akhirnya apa? Duit yang kita dapat, insya Allah halal, karena yang kita cari adalah keberkahan. Setuju sih Kak, tapi sebenarnya kalau aku lihat dari cerita Kakak, mungkin kalau seorang pengusaha itu bukan hanya di bagian modal aja, sebenarnya yang bisa kita ambil, Kakak itu berani memutuskan keputusan yang besar itu tuh. Benar sekali. Maksudnya yang mungkin anak muda ataupun orang tua tuh nggak bisa ambil. Apa yang membuat Kakak akhirnya berani mengambil sebuah keputusan besar di dalam istilahnya zona yang tidak aman buat Kakak? Itu dia. Seseorang yang besar, ya, dilahirkan dengan ombak yang keras. Jadi kalau kamu bisa ngelewatin ombak yang keras, kamu akan menjadi orang besar. Ya. Bagaimana untuk kamu bisa melewati ombak yang keras? Satu tadi aku bilang. Kamu minta doanya ibu kamu, orang tua kamu. Kenapa? Kita terlahir nggak pakai baju, pulang pun nggak pakai baju. Yang penting kita tidak nipu orang, tidak bohongin orang. Selama kita jujur, jalanin, lakukan, serahin semua kepada Allah. Karena Allah akan kasih kita jalannya. Makanya ikhlas itu penting. Lillahi ta'ala itu penting. Istiqomah dan komitmen itu penting. Yang lainnya kita serahin sama Allah. Jadi kita nggak perlu takut. Kalau kita takut dan takut, kita nggak akan pernah tahu sampai di mana kita akan bisa mengakses kita punya keahlian. Gitu. Kayak kita sekolah, mau ujian. Kalau kita nggak berani untuk melakukan ujian hari itu, kita nggak tahu kita bisa lulus atau enggak. Tapi karena kita terpaksa harus ujian supaya mengejar lulus, mau nggak mau kan kita ikut ujian. Sama aja dalam kehidupan nyata. Kalau kita tidak mencoba, tapi mengambil langkah itu harus ada hitungannya, harus ada caranya. Nggak bisa cuman feeling aja, tapi kita tahu skema profesionalnya kan gitu. Nah itu penting. Dan ditambah lagi tadi doanya orang tua itu menyelamatkan segalanya. Yang nggak mungkin jadi mungkin. Yang nggak masuk di akal akan ada, karena setiap orang tuh punya doanya dari orang tuanya yang akan membuat dia sukses dengan jalannya gitu. Dan lihat deh, dari semua histori orang-orang sukses di dunia, mereka pasti mencintai ibunya daripada dia mencintai dirinya. Dia menomorsatukan ibunya, dia menomorsatukan orang tuanya, makanya dia akan jadi orang yang sukses. Wih. Keren-keren, Kakak udah sukses jadi pengusaha juga. Amin. Terus pasti kan beriringan juga ya dengan Kakak aktif di Kadin, tadi sampaikan juga di HIPMI. Itu kan networkingnya sudah banyak banget ya kan Kak. Nah, kita juga ngelihat nih di beberapa jalan di Bekasi, Kakak jadi calon legislatif untuk DPR RI. Benar. Apa yang membuat dengan Kakak sudah sukses di pengusaha terjun ke dunia politik? Ya. Jadi banyak teman-teman saya yang bilang, bro, lu kan udah cukup di bisnis, ngapain lu terjun ke dalam dunia politik? Dia bilang. Saya bilang, kalau saya egois, saya nggak terjun dalam dunia politik. Saya nikmat dengan bisnis saya sudah cukup, saya bisa pulang cepat, saya bisa tidur, saya bisa jalan-jalan, tapi saya egois. Kenapa? Dengan saya bisnis, saya hanya bisa membantu orang sekitar saya, ya, dan orang yang kerja dengan saya. Maksudnya orang sekitar saya, orang yang saya bisa tahu dan saya bisa bantu secara sedekah, dan orang yang bekerja dengan saya. Dan itu terbatas.
Tapi kalau di dalam dunia politik, jika saya membuat sebuah terobosan untuk membuat sebuah kebijakan yang bisa dirasakan oleh seluruh Indonesia, seluruh orang, ya tanpa mengenal saya, tapi mereka bisa merasakan hal itu menjadi baik, itu menjadi suatu ladang pahala untuk saya bilang. Dan secara tidak langsung saya bisa membantu mensejahterakan masyarakat, gitu ya, dengan kebijakan-kebijakan yang dirasa baik dan berpihak kepada masyarakat. Kembali lagi, tujuan saya berpolitik tidak mencari balik modal, tidak mencari rezeki. Kenapa? Saya punya nazar. Ya Allah, jika Allah memberikan saya kesempatan untuk menjadi anggota DPR RI, mewakili wilayah Kota Bekasi dan Depok, melalui Partai Golkar, dan alhamdulillah dikasih nomor urut 3, 1 rupiah pun gaji saya dan tunjangan saya tidak saya ambil, saya akan kembalikan ke wilayah Kota Bekasi dan Depok dalam bentuk program. Jadi saya wakafkan diri saya untuk di dunia politik. Saya tidak mengambil gaji, saya tidak mengambil tunjangan, saya akan kembalikan kepada masyarakat dalam bentuk program. Itu niat saya, niat untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya Kota Bekasi dan Depok. Jadi saya tidak minta imbalan untuk digaji. Karena apa? Tujuan saya bukan materi. Tujuan saya untuk membangun masyarakat, mensejahterakan masyarakat dengan keberadaan saya dalam dunia politik. Itu aja. Karena alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan saya rezeki dalam hasil usaha saya. Iya. Dan saya sudah cukup dengan itu. Dan itu alhamdulillah. Nah, sekarang di politik tempat saya untuk mengabdi, membantu masyarakat dengan terobosan-terobosan kebijakan yang berpihak untuk masyarakat. Makanya, kenapa saya punya tagline itu, izinkan aku mendapatkan hatimu. Kan gitu. Biar mendekat ke rakyat langsungnya catch ya. Jadi, izinkan aku mendapatkan hatimu tuh, kalau orang mau bergerak terus dengan hati. Betul. Sebelum kita berbicara visi, misi, dan lain-lain, ini menurut saya omong kosong. Karena kalau visi, misi tidak dilandasi dengan hati yang bersih, itu nggak akan terjadi. Karena begitu jadi dia lupa. Betul. Karena tujuannya mencari sesuatu. Iya. Tapi kalau hati kita bersih, hati kita tidak dengki, insya Allah apa yang menjadi tujuan hidup kita, visi misi itu akan kita bisa laksanakan. Bahkan lebih dari itu. Karena apa? Hati. Kalau hati yang berbicara, ya kita akan tadi melakukan hal apapun untuk kebaikan. Makanya tujuan saya tidak mau dikotori dengan tadi mencari gaji atau tunjangan yang nilainya besar, katanya di anggota DPR. Saya nggak mau. Supaya tujuan saya bukan itu. Kan gitu. Tujuan saya adalah membangun kesejahteraan masyarakat yang ada di Kota Bekasi dan Depok. Oke, kakak tadi berkali-kali ada sebutin membangun Kota Bekasi dan Depok. Memang kakak ada lihat masalah apa sih di Bekasi dan Depok? Itu pertama. Nah, setelah kakak tahu masalahnya, kan biasanya kalau pengusaha tuh akan solve the problem. Yes, selalu. Apa yang akan kakak kasih programnya untuk men-solve problem itu? Banyak sekali ya. Sekarang saya ada 3 program saya. Pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Berbicara pendidikan, turunannya itu banyak. Ada pendidikan agama, ada pendidikan umum gitu ya. Terus ada pendidikan keterampilan, ya kan, keahlian gitu ya. Nah, sekarang contoh aja. BLK yang ada di Kota Bekasi ini, Balai Latihan Kerja Keterampilannya aja belum maksimal. Oke? Kalau itu bisa jadi wadahnya anak-anak muda, mereka berkreasi, berketerampilan, ya, dengan kreasinya mereka kasih satu wadah, bekerja sama dengan komunitas-komunitas. Tadi contoh komunitas mural, kasih dia wadah, tempat. Setelah itu kerjasamakan mereka dengan apa? Jembatannya dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan, kayak perusahaan cat, ya. Mereka di merge, dikasih. Makanya saya ingin bikin sebuah namanya Creative Hub untuk anak-anak muda, gitu ya. Nah, Creative Hub ini di mana tempat berkumpulnya semua kreativitas anak-anak muda yang ada di Kota Bekasi dan Depok. Sehingga di situ mereka mau belajar menjadi wirausaha, ada di situ informasinya. Terus jadi kita bikin model kayak co-working space gitu. Tapi di situ mereka kalau mau bikin bisnis, NIB bisa ada di situ. Oh, udah sama NIB-nya. Semua. PRT. Semua. Tinggal datang ke situ, one stop shopping. Jadi dia mau belajar jadi pengusaha F&B, gimana caranya? Di situ diajarin. Terus kalau dia mau bikin PT gimana? Di situ ada langsung notarisnya. Dia mau pinjam perbankan Dana Kur, di situ ada banknya. Jadi kita siapkan satu tempat lokasi yang mereka cari ada di situ semuanya. Mempermudah anak muda untuk
datang ke satu tempat, dia bisa mendapatkan semua informasi dan eksekusinya di situ. Gitu. Jadi nggak perlu lagi mereka pergi ke sana ke sini meribetkan, karena anak muda nggak suka diribetin. Iya, karena biasanya itu kan terpisah ya Kak. Ada yang Benar NIB sekali. apa, ini apa. Benar sekali. Nah, Creative Hub ini kita buat untuk memudahkan ya, anak-anak muda, supaya anak-anak muda ini bisa berkreatif, berkreasi dengan caranya masing-masing, tapi punya wadahnya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, di dalam pendidikan itu masih tadi keterampilan ya. Salah satunya itu. Nah, itu kan kita harus dorong sebuah undang-undang yang memfasilitasi itu kan gitu. Terus juga bubarkan sistem zonasi. Karena sistem zonasi ini adalah menurut saya penjajahan dalam dunia pendidikan. Jujur ngeganggu sih Kak. Sangat kalau mengganggu. negeri. Kenapa saya bilang? Kalau pemerintah pakai sistem zonasi, menurut saya pemerintah ini masih secara tidak langsung quote on quote secara tidak langsung menurut saya itu adalah penjajahan dalam dunia pendidikan. Ya, menurut saya, ya, pandangan kacamata saya. Maaf kalau saya salah, gitu ya. Karena kenapa? Kok orang mau sekolah itu dibatasi? Iya. Kenapa nggak pemerintah mencari solusi begini? Pemerintah membebaskan, bubarkan sistem zonasi. Makanya kalau saya di DPR, saya ingin rubah sistem zonasi, bubarkan. Setelah itu solusinya apa? Semua masyarakat, ya, mereka mempunyai hak dalam pendidikan yang sama. Mereka bisa sekolah dimanapun mereka berada, yang dekat dari mereka tempat tinggal mereka, tanpa terkecuali. Kalau di tempat tinggal mereka sekolah negerinya full, misalnya kepenuhan, nggak ada kelas yang ada bangkunya, kerjasama dengan sekolah swasta dengan modul yang sama dan dibiayai oleh pemerintah. Jadi pemerintah nggak perlu lagi keluar anggaran untuk pembangunan, tapi anggaran untuk orang sekolah akan lebih mereduce anggaran. Nggak perlu bangun sekolah negeri yang banyak, tapi bekerja sama dengan pihak swasta yang akhirnya modulnya disamakan dan disetarakan. Tapi kan harganya jomplang banget Kak. Negeri di sini itu paling berapa? Kan tadi saya bilang. Tadi kan saya bilang, menjomplang itu kenapa? Karena yang ini disubsidi oleh pemerintah, yang ini kan tidak. Ya, tapi kalau ada anggaran pemerintah dialihkan untuk swasta, untuk orang sekolah di situ secara gratis dan anggarannya disiapkan oleh pemerintah, kan nggak ngejomplang. Apa bedanya? Ya. Kan gitu. Itu kan harus dialokasikan ke sini. Malah pemerintah lebih rugi kalau membutuhkan anggaran ngebangun sekolahan. Betul, betul. Tapi kalau pihak swasta kan enggak, tinggal kerjasama. Yang ngebangun pihak swasta. Isinya anggarannya dari pemerintah. Kan begitu. Satu sekolah misalnya dianggarin 60 miliar. Lebih baik anggaran 60 miliar untuk mengcover 3 tahun anak sekolah yang disekolahin di situ. Kan begitu. Kan lebih efisien. Gitu. Itu menurut saya. Ya. Yang pertama. Kedua, apalagi yang akan dapat benefit oleh pemerintah? Itu akan mereduce penggunaan subsidi BBM. Kenapa? Nggak perlu lagi anak sekolah naik motor jauh-jauh, ya, yang tadinya tinggalnya dekat, dia harus jauh-jauh naik 15 km beli bensin. Ternyata dia punya sekolahannya dekat, cuma 500 meter. Dia bisa taruh motornya di rumah, jalan kaki. Nggak perlu menggunakan BBM, subsidi. Ini kan mereduce. Terus juga memberikan solusi untuk tidak menyebarkan polusi kendaraan. Ini solusi. Jadi kalau berbicara anggaran, ini akan mereduce banyak keuntungan untuk pemerintah dengan membubarkan sistem zonasi dan melakukan anggaran tersebut kepada sekolah-sekolah swasta. Sehingga apa? Subsidi BBM akan menekan, ya. Polusi juga akan tertekan. Lebih efisien waktunya ada. Kemacetan di jalanan juga tidak akan berkurang. Karena kita tahu kalau setiap pagi orang macet itu karena banyak antrian anak sekolah selain orang ke kantor. Pagi iya sih Kak, jam 7. Pagi jam 7 itu udah pasti anak semua sekolah. Habis itu ibu bapaknya ke kantor. Ya kan, berbarengan. Tapi bayangin, kalau anaknya sekolahnya dekat suruh jalan kaki, bisa. Problem solve. Kan begitu, problem solve. Solusi itu bisa dicari bersama-sama. Makanya di dunia pendidikan itu bisa kita melakukan terobosan seperti itu. Di dunia kesehatan kita berbicara tadi. Berbicara stunting. Ya kan? Jadi jangan bicara kesehatan itu kalau mengobati aja. Ya kan? Berbicara kesehatan. Bisa kerjasama dengan dunia pendidikan tadi. Semua di sekolahan bikin kantin gizi. Kantin gizi. Itu gimana tuh Kak, kantin gizi? Jadi di semua sekolahan, ya, kadang-kadang nih kita masih bisa melihat. Kita kalau yang ada di ruang ini mungkin orang-orang yang masih punya pendapatan rezeki Allah kasih, alhamdulillah.
Tapi banyak saudara-saudara kita di luar sana yang setiap harinya kehidupannya dia banyak cobaan. Kita nggak tahu hari ini dia dipecat, besok nggak punya uang karena hidupnya dari uang harian. Terus anaknya harus sekolah, harus punya jajan. Terus kalau giliran anaknya, bapaknya atau ibunya dipecat, anaknya nggak punya uang jajan, terus anaknya makan apa di sekolah? Ya, berarti anak tersebut otomatis gizinya untuk hari ini dan besok berkurang. Oh, berarti memfasilitasi. Kalau kantin gizi itu ada, digratiskan untuk anak yang sekolah, untuk memakan hal-hal yang gizi yang sudah disiapkan oleh dunia pendidikan dan kesehatan bersama. Jadi makanan gizi itu ada di kantin, tinggal kita makan sesuai dengan jumlah anak sekolahnya. Kalau dia mau nambah, bayar. Kalau dia mau beli di luar yang non gizi, bayar. Tapi ada makanan bergizi yang memang disiapkan oleh pemerintah untuk di sekolah-sekolahan dengan anggaran yang tadi anggaran kesehatan. Dengan orang yang makan gizi, otomatis apa? Sakitnya akan berkurang. Dia terjaga tubuhnya. Terus anak yang tadinya bisa kena MA, bisa sakit-sakit yang lain, ya kan? Dia tidak kena, tidak perlu menghabiskan anggaran BPJS karena sakit, kan begitu. Nah itu kan bisa jadi program mengantisipasi stunting tadi. Bagaimana anak-anak itu punya layak makan, ya, diperhatikan gizinya, dan itu bisa menurut saya. Anggarannya tuh ada. Itu tadi buat yang sekolah negeri berarti ya Kak? Bukan cuma sekolah negeri tadi, kan saya bilang negeri dan swasta yang mendapatkan anggaran bantuan dari pemerintah. Kan tadi saya bilang, kalau di sekolah swasta negeri tadi orangnya nggak cukup, terus sekolah swasta mengakomodir, mengakomodir orang yang sekolah pendapatannya di bawah rata-rata, dia bisa dibiayai. Tapi kalau saya pribadi, ya saya ingin mendorong bahwa sekolah itu harus gratis sampai dengan level kuliah. Kenapa? Karena setiap manusia yang hidup di negara kita, semua rakyat, masyarakat, mempunyai hak yang sama untuk dunia pendidikan. Jangan dijadikan dunia pendidikan ini mencari ajang bisnis, menurut saya. Karena di sini kita bisa mengembangkan anak-anak muda yang hebat, ya, di dunia pendidikan. Ini kita butuh. Dari mereka pengangguran, mereka disekolahkan secara gratis. Pemerintah nggak ada ruginya. Kenapa? Pada saat mereka lulus kuliah, mereka bermanfaat. Mereka akan bayar pajak. Ya, ekonominya akan bertambah, nggak akan menjadi beban negara. Bahkan kalau dia dibiarkan menjadi pengangguran, itu akan jadi beban negara. Betul. Kenapa nggak fokus terhadap dunia pendidikan ini, biayanya dibesarkan ke sini? Contoh, sekolah perawat. Orang jadi sekolah perawat aja bayar mahal. Kasian. Padahal dia digajinya nggak seberapa jadi tenaga kerja perawat. Iya, jarang UMR bahkan. Iya. Perawat. Kasian mereka. Coba gratiskan. Sehingga apa? Banyak orang yang mau sekolah jadi perawat. Dan banyak orang yang membantu orang sesama. Sehingga apa? Nggak ada lagi orang pengangguran. Sehingga orang bisa bermanfaat untuk orang lainnya. Dengan apa? Legalitas ijazah yang resmi. Semua yang resmi. Tahu caranya mengantisipasi dengan yang resmi. Tidak ada ruginya kita membantu orang untuk bisa sekolah. Ya. Otomatis beban negara akan berkurang. Jadi jangan berpikir bahwa menggratiskan orang sekolah itu nilainya mahal. Lebih mahal kalau kita menanggung beban negara kepada orang-orang yang tidak kita akomodir dalam pendidikan. Jadi melihat itu bukan cuma di sisi sini, tapi kita lihat sisi yang lebih besarnya lagi. Gitu. Nah, pemikiran ini, terobosan ini harus dilakukan dengan keberanian. Seperti tadi saya bilang, saya nggak punya apa-apa, mulai dari nol. Alhamdulillah Allah kasih rezeki dan sekarang saya punya 27 perusahaan di bawah saya. Gitu. Itu karena apa? Karena saya punya keberanian untuk melakukan suatu terobosan-terobosan yang orang bilang nggak mungkin. Dan saya yakini itu, kalau kita berbuat dari hati, kita berbuat benar-benar ya untuk lillahi ta'ala, insya Allah apa yang kita inginkan kebaikan akan mendapatkan kebaikan itu. Niatnya bukan untuk mencari kepentingan pribadi atau memperkaya diri, tidak. Ya. Selama kita memikirkan orang lain, Allah akan memikirkan kita. Bagaimana jalan hidup kita yang menjadi yang terbaik. Itu aja dalam kehidupan. Dan saya yakin itu. Wih, keren Kak. Nah, terakhir nih Kak, buat pesan Kakak buat anak muda, terutama yang di Bekasi ini. Kan Kakak pasti udah istilahnya
menghampirilah beberapa kawan-kawan muda kita di Bekasi, udah banyak ngobrol juga, menyerap aspirasi juga. Nah, apa nih yang mau kakak sampaikan dari sisi kakak? Saya hanya bisa sharing untuk anak-anak muda, ya. Kebetulan saya juga masih muda, ya kan? Saya masih muda dan saya selalu bilang anak-anak muda, kalian harus punya 3 prinsip dalam hidup. 3 prinsip kalian ini harus ada. Jujur, komitmen, tangguh. Tanpa kejujuran, ya, tanpa komitmen, tanpa ketangguhan istiqomah dalam jalan kita nggak akan pernah sampai tujuan kita. Jadi kalau anak-anak muda yang ingin sukses dalam bidangnya, keep going, yakinin, minta doa orang tua. Ingat, langkah kalian, jika ada doanya orang tua kalian, akan mempermudah kalian untuk sampai tujuan yang terbaiknya kalian. Jadi, jangan pernah sombong dengan apa yang kita miliki, ya, karena apa yang kita miliki hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Keep going, yakinin, berjuang, kalian akan sampai pada tujuan yang kalian inginkan. Itu aja dari saya. Mantap. Nah, kan beberapa penonton kita nih pasti dari Bekasi nih ya. Yeah. Jadi kalau misalkan mungkin anak muda yang butuh nanti didengar aspirasinya, berarti bisa coblos nomor berapa nih, Kak? Nomor urut 3. Nama panjangnya mungkin boleh disebut, Kak, biar nggak salah. Nama saya Novel Saleh Hilabi. Kebetulan namanya juga 3 suku kata. Ya kan? Novel Saleh Hilabi dari Partai Golkar. Partai Golkarnya nomor urut 4, Novel Saleh Hilabinya nomor urut 3, ya kan? Jadi saya pingin anak-anak muda harus berani, ya, melakukan sebuah perubahan, ya, dan maju terus dalam apa yang kalian yakini. Jangan pernah mundur. Biarkan orang berpikir kalian tidak bisa, tapi kalian harus yakin bahwa kalian bisa. Karena setiap orang punya takdirnya yang berbeda-beda. Ingat, sayangin orang tua, ibadah, lakukan terus tanpa melihat ke belakang. Maju terus, di depan ada kesuksesan yang menunggu kalian semua. Mantap. Kak, terima kasih buat waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga Sama-sama. buat sharing-sharingnya. Sama-sama. Dari entrepreneur Amin. sampai akhirnya juga terjun ke dunia politik. Amin. Semoga sukses ya, Kak. Amin. Untuk Makasih perjalanannya. banyak. Siap. Thank you. Thank you banget. Sukses selalu untuk Nawacita TV. Thank you, Kak. Thank you.